Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini? Pantes jawab salamnya udah lemes ini. Masih semangat Pak? Ngantuk? Kita ulangi lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya marah lapar ini. Insya Allah nggak lama karena sudah malam ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrur ra'ufus syakur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh zul maqamatil aliyah wasyafa'ah fi yaumin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Hadratul kiram wal mukhtaram wabil khususil khusus sahibul bait keluarga besar almarhum Bapak Dudi Hidayat bin Bapak Murjian. Mudah-mudahan ini keluarga besar dicatat oleh Allah pada malam hari ini sebagai al-abrar, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, sehingga pada malam hari ini orang tuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa atas doa dari anak-anaknya. Bukan cuman hanya anaknya saja yang mendoakan, tapi beliau ikut mengundang saudara, rekan, tetangga untuk ikut serta mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kedua orang tuanya, Allah ampuni segala dosanya sehingga ditempatkan di sisi yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratul kiram wal mukhtaram wabil khusus para asatiz, para masyayikh, para guru yang mungkin pada malam hari ini terlalu banyak. Tadi juga sudah disebutkan di dalam sambutan perwakilan Sahibul Bait, gak kehitung takut saya salah sebut. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim dan rasa mahabbah secara pribadi kepada seluruh asatiz, kepada seluruh masyayikh dan guru yang telah kumpul pada malam hari ini, insya Allah menambah kemuliaan, keberkahan acara yang kita hadiri saat ini, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khususul khusus, alhamdulillah pada malam hari ini ada juga orang tua saya ikut hadir, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah, atas iradat dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama. Itu bukan semata-mata karena kebetulan, tapi memang melalui proses iradah, melalui proses kudrah
yang sudah tercatat di alam azali, di Lauhil Mahfuz, bahwa kita saat ini akan berkumpul. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah jalan bagi kita untuk senantiasa selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam teriringi selalu keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, bahkan termasuk kita sebagai umatnya, senantiasa selalu berdoa dan yakin insyaallah nanti yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini yang pertama, punten Bapak, adalah ingin silaturahmi. Walaupun mungkin bukan untuk yang pertama. Alhamdulillah ternyata silaturahmi ini bisa memanjang. Ada yang pertama, ada yang kedua, dan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Insya Allah. Karena saya yakin sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsatalahu birrizqi wa yunsalahu bi athari falyasil rahimahu. Kata Rasul, siapa orang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dimudahkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, maka jalinlah tali silatur. Saya yakin kalau Bapak saat ini tidak hadir di tempat ini, ketemu nggak tuh makanan? Kagak. Makan anggur? Kayaknya nggak juga ya. Alhamdulillah berkah silaturahmi makanan berlimpah. Bukan cuma hanya makanan saat ini aja, ini baru makanan ringan, yang berat belum kan ya Pak Yongki ya? Yang berat belum? Apa yang berat itu? Ternyata ini bukti Allah lapangkan, Allah jembarkan rizki kita melalui wasilah silatur. Yang kedua, Allah akan panjangin umur. Allah akan panjangin. Maka kalau orang yang malas silaturahmi, rizkinya seret. Rizkinya seret nggak kira-kira? Rokok nggak punya, ke dapur dilihat makanan nggak ada, ngejedok aja di rumah. Lapar nggak? Lapar. Biasanya begini nih banyak pikiran, cepat matinya nih. Jadi pendek umurnya karena meninggalkan silatur. Tapi insya Allah dengan kita tetap terus menjalin tali silaturahmi, insya Allah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah akan dijembarkan rizki kita, digampangkan, dimudahkan, serta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan saya yang pertama. Mudah-mudahan Bapak, keluarga besar almarhum, para guru di sini bisa menerima silaturahmi saya, walaupun mungkin ada sikap saya yang kurang sopan, mungkin mudah-mudahan bisa diterima dengan lapang dada. Diterima nggak Pak? Alhamdulillah. Yang kedua, tujuan saya ke sini adalah silatul ahdi. Memang ada wasilah saya ke sini melalui wasilah Bapak Yongki yang mungkin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, datang ke rumah sambil nengok anaknya. Katanya beliau ingin melakukan satu bentuk acara tasyakur. Haul orang tuanya minta saya untuk hadir. Saya bilang insya Allah kalau sehat. Ternyata Allah beri kesehatan. Ya mau nggak mau saya harus kesini. Maka saat ini saya ingin menepati apa yang sudah menjadi janji saya kepada Bapak Yongki. Sehingga saya nggak termasuk tuh apa yang telah disabdakan oleh Rasul, wa idza ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Saya nggak mau tuh kalau sudah berjanji lantas dia ingkar janji. Wa idza tumina khana
Maka saya paksain walaupun capek, jauh, maka saya bingung nih pulangnya ini. Jam 11 baru naik, turun jam seberapa? Jam 1, sampai rumah jam berapa? Pak Yongki, ayah ya kudu diantarkan balik deh. Tapi insya Allah mudah-mudahan tekad saya ingin menepati janji saya, mudah-mudahan bisa mendorong saya untuk senantiasa selalu menepati janji kepada siapapun juga, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang kita hadiri saat ini adalah haul, yaitu memperingati orang yang sudah meninggal. Ketika kita memperingati orang yang sudah meninggal, mau tidak mau kita harus membaca, kita harus mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan orang yang sudah meninggal yang diperingati haulnya. Saya yakin kalau yang hadirnya seperti ini, insya Allah almarhum insya Allah min ahlil iman, almarhum min ahlil khair, dan almarhum min ahlil jannah. Sehingga anak-anaknya sangat antusias, semangat, nggak pernah putus. Sudah kurang lebih 11 tahun selalu memperingati haul daripada orang tuanya. Saya ingat satu ayat, Pak. Ini ayat adanya di dalam surat At-Tur. Ayat berapa mungkin, kalau nggak salah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Seharusnya kita bangga, Pak, dengan ini ayat. Seharusnya kita bersyukur, bahkan sujud syukur dengan ini ayat. Kenapa? Ini ayat adalah fadl, al-fadlu wal ihsanu wal karamu minallah. Berarti Allah ingin memberikan kebaikan, kemuliaan khusus buat kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di hati umat Islam ada hubungan yang paling kuat dan tidak pernah bisa putus walaupun sudah dipisahkan jasad kita, yaitu apa? Hubungan keimanan. Keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ini yang hebat. Maka banyak orang yang menentang acara tahlil, ada orang yang menentang acara haul. Kok bisa orang yang sudah mati dapat pahala dari amal yang gak dikerjain? Kan ada yang begitu ya. Dari mana? Dengan dalil apa? Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Kan itu dalilnya, bahwa sesungguhnya itu kelakuan tidak ada manusia mendapatkan ganjaran pahala dari amal yang gak dia kerjain. Nah kalau kita tahlil, yang bacaan itu mulai dari hadiah, dari Fatihah, terus ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir-zikir, yang baca siapa? Yang mati apa yang hidup? Yang hidup. Sekarang kita acara hal seperti ini, dari mulai khutmul Qur'annya, maulidnya, terus tahlilnya, yang baca yang mati apa yang hidup? Kok yang dapat pahala orang yang hidup? Orang apa yang dapat pahala? Orang yang sudah mati. Padahal jelas kata Allah, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Padahal tidak demikian. Maka dengan ini ayat kita yakin bahwa tahlil pahalanya nyampe. Nyampe nggak Pak? Percaya? Kalau Bapak nggak percaya, Bapak mati duluan. Ntar kasih tahu saya. Sekarang kita mengadakan acara haul, dari istighfarnya, dari tasbihnya, takbirnya, tahlilnya, ayat kursinya kita baca, maulidnya, sholawatnya kita baca. Sampai nggak pahalanya ke almarhum? Bukan cuma hanya almarhum sahibul hajah yang menjadi wasilah
mengadakan ini acara. Bahkan orang tua kita yang hadir saat ini yang sudah tidak ada, dapat nggak pahalanya? Yakin? Dari mana yakinnya? Jangan ragu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita beriman kan? Kita beriman? Alhamdulillah. Orang tua kita yang sudah meninggal beriman gak Pak? Tahu? Yakin? Tuh. Kata Allah, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Kemudian keimanan orang-orang yang beriman tadi diikuti oleh zuriyahnya. Berarti kita sebagai apa nih? Sebagai zuriyah. Apa sih zuriyah itu? Karena lagi rame-rame nih. Zuriyah, apa itu zuriyah? Nah, kalau di dalam kitab tafsir As-Sawi itu dijelaskan zuriyah itu yashmalu al-usul wal furu'. Berarti bisa anak, bisa juga orang tua. Bisa anak, bisa juga orang tua. Kalau orang tua keiman, orang tua kita iman, kita sebagai anaknya, ini namanya furu'. Atau kita beriman, kita bisa memberikan ganjaran pahala kepada orang tua kita dengan adanya jalur iman. Itu namanya al-usul. Yasmalul usul wal furu', kata Imam As-Sawi. Wattaba'athum dzurriyyatahum. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh anak keturunannya. Maksudnya apa yang diikutinya? Keimanan kepada Allah Subhanahu. Apa khobarnya? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka ini keturunan akan mendapatkan kemuliaan nanti di surga sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tuanya. Sekalipun anaknya tidak punya amal seperti amal orang tuanya. Saya mau tanya, kira-kira amal kita generasi selanjutnya dengan amal orang tua kita lebih bagus mana? Pak, jawab. Pada punya orang tua gak sih? Jawab. Kita punya orang tua kita sudah meninggal. Kira-kira imannya lebih bagus mana? Yakin? Orang tua dulu yang dianggapnya katanya bodoh tapi imannya mantap dibandingin orang tua anak-anak sekarang. Apalagi amalnya orang tua dulu belum main medsos. Orang tua dulu belum main medsos. Anak sekarang bahaya juga main medsos. Maka lebih baik mereka keimanannya belum ditambah lagi amalnya. Kita sebagai keturunannya asal syaratnya iman bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan orang tua kita nanti di surga. Ini ayat diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yarfa'u darajatal abdus salih. Allah akan mengangkat derajat al-abdus salih, hambanya yang soleh nanti hari kiamat. Dan ketika diangkat, Allah akan sertakan anak keturunannya ikut merasakan bagaimana derajat yang telah Allah berikan kepada orang tuanya, walaupun anak-anaknya tidak beramal seperti amal kedua orang tuanya. Kira-kira bangga nggak kita dengan ini ayat? Kan sayang. Berarti kalau gitu kita ngadain acara haul sampai pahalanya? Sampai. Terus akan menjadi lebih tinggi derajat seorang hamba nanti di akhirat, yaitu dengan amal yang nggak pernah dia lakukan. Ini yang bikin ajibnya. Sehingga kata Rasulullah diceritakan dalam itu hadis, Allah akan mengangkat derajat hamba orang-orang yang soleh nanti bukan hanya dengan amal yang dia perbuat, tapi dengan amal yang tidak dia perbuat. Sehingga itu orang pada ngomong, annali hadza, annali hadza. Itu kalau udah annali hadza itu banyak dalam Al-Quran. Seperti cerita Siti Maryam ketika selalu dapat makanan khusus spesial.
Nabi Zakaria naik ke mihrab menemui Siti Maryam, sudah banyak makanan yang belum pernah ada di kampungnya. Namun kalau di kita nih kira-kira apa, Pak? Hah? Apa mau biasa ada di kampung? Hah? Biasanya makannya singkong, tiba-tiba ada hamburger, ada pizza. Kaget nggak kira-kira? Annalaki hada, dari mana kamu dapat ini? Tuh, dari mana kamu dapat ini? Kata Nabi Zakaria, dijawab dari Allah, makanan dari surga. Ini kemuliaan. Makanya dari situlah Nabi Zakaria pengen punya anak. Akhirnya dikabul sama Allah, dapat anak, keluar brojol Nabi Yahya. Nah, itu orang-orang tua akan mendapatkan bertambah ketinggian kemuliaannya di surga nanti, bukan dari amal yang dia perbuat saja, tapi dari amal yang nggak pernah dia perbuat. Sehingga ngomong ini orang tua anna lihada, dari mana ini saya bisa dapat? Pernah saya nggak pernah ngamalin ini. Apa kata Rasul? Bistighfari waladikalaka. Ini semua didapat karena anaknya yang soleh selalu beristighfar untuk kedua orang tuanya. Cuman saya nitip nih Pak Yongki, haul kan cuma setahun sekali. Tiap harinya ngedoain apa enggak? Haul kan setahun sekali. Sehari-harinya gimana Pak Yongki? Alhamdulillah, ahlul khair. Ini luar biasa. Maka di situ dijelaskan bahwa Allah memberikan fadl kemuliaan kepada anak, dan Allah memberikan fadl kemuliaan kepada orang tua. Di dalam ayat tersebut, fadlnya Allah kepada anak yaitu dengan berkah amal orang tua, kita terangkat derajat karena amal orang tua. Harusnya bersyukur. Jadi jangan suudzon Pak, kalau ada anak kiai, ada anak ajengan nakal, jangan suudzon. Dia mah bapaknya bagus, orang soleh, bapaknya bagus orang. Kalau kita itu mana namanya si soleh. Kalau ini anak kiai, anak ajengan, anak ulama, sebandel-bandelnya, kalau dia bawa iman, tetap dia akan mendapatkan kemuliaan ini. Asal bawa iman. Ini ayat jelas dan dijelaskan oleh Rasulullah. Fadlnya anak, Allah memberikan kemuliaan kepada anak dengan berkah amal orang tuanya. Terangkat derajat ini anak karena orang tua nggak mungkin ridho anaknya sengsara. Boro-boro di akhirat, di dunia ridho nggak? Pak punya anak? Udah kawin? Udah, belum punya kerjaan, hidup murad maret. Kira-kira perasaan Bapak gimana? Sedih. Terus dibantu nggak? Dibantu Pak, dibikinin rumah anak. Bikinin rumah kalau kita punya anak laki-laki, itu kewajiban, pasti bakal ditolong. Begitu juga nanti di akhirat. Ini yang dimaksud. Sehingga ulama menjelaskan keutamaan Allah berikan kepada anak dengan berkah amal kesolehan orang tua, dan Allah berikan fadl kepada orang tua dengan doa dari anak-anak yang soleh. Alhamdulillah. Berarti di sini kita kumpul dua, orang tua soleh, anak Alhamdulillah. Soleh nggak di sini? Yang punya anak nih orang tua soleh nggak? Soleh. Anak-anaknya soleh nggak? Insya tuh. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Sedikit pun amal orang tua kita nggak akan dikurangin, walaupun kita terangkat derajat kita karena keberkahan amal orang tua kita, tanpa dikurangin sedikit pun.
tanpa dikurangin sedikit pun. Cuman sayangnya PR kita untuk jadi anak soleh enggak gampang. Ya ada bahasa segeblek-gebleknya anak pasti ngedoain orang tua. Ngedoain enggak? Ngedoain setahun sekali lebaran doang. Habis sholat id baru tuh nyekar. Kesononya banyakannya mah lupa. Di sono nggak tahu di sini. Sama. Oh. Ternyata nggak gampang untuk jadi anak soleh. Jadi apa yang harus kita ambil hikmahnya? Acara haul ini sangat manfaat. Berarti bagus ini haul? Baik ini haul? Bidah nggak nih haul? Bidah nggak nih haul? Bidah. Cuman hasanah. Bukan dolalah. Bagus kan berarti? Bagus. Apa hikmahnya? Hayu kita angkat derajat orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, kita angkat derajat anak kita. Dengan kita sebagai orang tua harus lebih dulu lebih baik dari anak. Awas, jangan cuma anak disuruh ngaji, disuruh sholat, bapaknya mah nggak ngaji nggak sholat. Ada yang begitu? Mana orangnya? Coba saya mau lihat. Oh, anak aja disuruh bener, tapi orang tua nggak mau berusaha untuk bener. Maksudnya apa? Hayu orang tua bisa mengangkat derajat anak dengan orang tua yang saleh, dan anak bisa mengangkat derajat orang tua apabila kita menjadi anak-anak yang saleh dengan dalil tadi. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ini jelas. Ini jelas. Berarti nggak ada istilah telat. Nggak ada istilah telat. Pak, orang tua saya amalnya kurang tapi iman. Cuman amalnya kurang. Banyak kan? Banyak kan? Banyak kan? Banyak dosanya. Amalnya banyak kan? Dosanya. Bisa nggak tetap kita tolong? Bisa. Lah kita yang harus jadi anak soleh. Maka saya mendapatkan keterangan di mana-mana orang tua meninggal, lantas anak berubah, ngajinya rajin, sholat ibadahnya rajin. Yang tadinya nggak bisa baca Quran, dia belajar pengen bisa baca Quran karena ingin mendoakan orang tua. Itu terangkat derajat orang tua dengan baiknya anak setelah meninggalnya orang tua. Kenapa? Tidak mungkin anak seperti itu kecuali adalah hasil dari doa orang. Yakin Pak? Ada orang tua di sini yang ngedoain supaya anaknya jadi copet. Kali. Ada di sini orang tua yang ngedoain anaknya supaya jadi garong. Ada? Ada nggak di sini orang tua yang ngedoain anaknya supaya nggak sukses, nggak soleh? Ada? Nggak ada. Ada yang langsung diijabah, ada yang belum. Ternyata diijabahnya setelah mati. Ada nggak? Makanya hati-hati, jangan ngomong sembarangan sama anak yang belum bener. Doain terus, jangan cuma diomelin doang. Ini cuma diomelin doang, pusing lama-lama. Doain, doain. Mungkin ada doa kita yang diijabah. Betul, selama kita hidup ini anak belum bener. Ternyata setelah meninggal ini anak taubat berubah, karena baru berasa setelah ditinggal kedua orang. Itu manfaat jelas, sangat memberikan manfaat untuk mengangkat derajat orang tuanya nanti yaumul kiamah. Al waladus saleh biyadir rajulis saleh. Kalau pengen punya anak yang soleh, ini ungkapan bahasa. Anak yang soleh itu biasanya adanya pada keturunan orang tua juga yang soleh. Terus kalau orang tuanya nggak soleh, nggak ada, putus harapan. Tidak boleh putus harapan. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu
Yang penting hubungannya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hubungan iman ini penentuannya adalah ketika kita sakratul maut. Apakah kita min ahlil iman atau tidak? Ini yang paling berat. Maka banyak-banyaklah minta husnul. Ketika seseorang sudah dalam keadaan sakratul maut itu Pak, iblis, setan ngelilingin, ngumpul di hadapan, itu orang yang bakal mati. Dan keadaan orang yang sakratul maut fi syiddatil atas, sangat haus, hausnya luar biasa, seperti orang yang belum minum 2 hari berada di padang pasir nggak ketemu air. Gimana kira-kira? Gimana rasanya itu haus? Maka setan paling gencar. Apa gencar ya? Semangat, paling gencar, paling semangat menggoda kita supaya kita jadi pengikutnya, yaitu ketika sakratul maut. Segala udah dipakai, segala cara dipakai oleh iblis, oleh setan untuk mengkafirkan kita. Maka nanti ada setan yang merubah wujudnya kepada anak kita, ada yang merubah wujudnya kepada orang tua kita, ada yang merubah wujudnya kepada pasangan kita, istri atau suami kita. Terus ngapain? Nawarin air, nawarin, sedangkan kita dalam keadaan fisyiddatil atas, haus yang luar biasa. Bapak belum minum 2 hari, adanya di padang pasir, tiba-tiba ada orang bawa air, nawarin air, diambil nggak? Diambil nggak? Kadang saya tanya, Bapak di padang pasir 2 hari belum minum, terus ada orang datang, satu bawa air, satu bawa duit, Bapak milih yang mana? Hah? Kok goblok-goblok amat? Duit bisa beli air segalon. Cuma saat itu yang dibutuhin apa? Air. Diambil duit, mati besoknya. Berarti apa yang Bapak ambil? Air. Nah sekarang Bapak sedang diganggu, digoda oleh setan dalam keadaan haus. Ketika sakratul maut itu setan merubah wujudnya kepada keluarga kita, lantas nawarin air, diterima nggak? Diambil nggak? Ambil. Ketika Bapak mau ngambil, ditepak sama iblis. Nggak gratis, ada syarat. Ada syarat. Apa syaratnya? Kita disuruh mengakui Nabi Isa anak Tuhan. Kira-kira kegoda nggak Pak? Saya mau tanya, kegoda enggak? Air butuh, nggak diambil mati. Cuman disuruh nyebut bahwa Isa anak Tuhan, kafir. Milih mana Pak? Milih mana? Yakin? Nggak usah jauh-jauh deh jawabannya. Gimana aja waktu hidupnya? Ketika hidupnya dikasih susah, kuat nggak dia mau tandingkan iman? Boro-boro ketika sakratul maut, ketika hidup aja udah nggak kuat. Bapak punya utang banyak, listrik belum dibayar, setoran motor belum dibayar, nih ada duit tapi harus korupsi, dikerjain nggak? Kemana itu iman? Kadal fakru ayyakuna kufron. Gimana nanti ketika sakratul maut? Gitu aja gambarannya sederhana. Makanya berat mempertahankan iman. Ini semua hanya akan dikasih oleh Allah apabila ada hubungan iman. Ada hubungan iman. Maka beruntung kita orang-orang yang beriman. Bahkan dijelaskan lagi, bukan hanya jalur nasab saja. Hubungan iman ini akan mendapatkan kemuliaan dari ayat tersebut, bukan hanya dari jalur nasab, tapi dari jalur mahabbah pun bisa didapat. Seperti murid dengan guru. Luar biasa. Inilah yang disebut mungkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kapan? Nanti. Makanya masing-masing bisa memberikan syafaat dengan makomnya tersendiri setelah Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ingat, syafaat Rasul itu ada 2. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus.
Sahabat umum kita Pak nungguin beribu-ribu tahun ingin mendapatkan paslul qada, pengen buru-buru minta dihisab, lompat ke Nabi Adam minta tolong supaya disegerain. Nabi Adam angkat, lompat Nabi Idris terus angkat, lompat Nabi terus sampai kepada Nabi Isa angkat tangan. Rasulullah yang bilang analaha. Nah ini secara umum syafaatul uzma. Baru setelah itu Rasul menghadap Allah sujud berdoa dengan doa mustajab yang belum pernah digunakan oleh Rasulullah. Setiap nabi itu dikasih doa mustajab, cuma nabi-nabi yang lain sudah dikasih, sudah dipakai ketika hidup di dunia. Rasul enggak. Maka derajat Rasul makin tinggi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Apa maqamam mahmuda di situ? Sama dengan doa azan yang kita baca. Bapak kalau habis aja suka baca doa? Apal doanya? Coba saya mau dengar bareng-bareng. Ayo bismillah. Doa habis azan. Allahumma Rabb hajid da'watid. Terus ati. Terus tuh maqamah mahmudah disebut di situ juga. Disebut nggak? Apa maqamah mahmudah di situ? Maqam syafaatul ujmah dari Allah Subhanahu. Maka belum pernah dipakai oleh Rasulullah doa mustajabnya. Ditawarin Gunung Uhud mau dijadiin emas, ditolak sama Rasulullah. Tapi kalau dikasih ke bapak gimana? Pak ditawarin, kira-kira dipakai nggak tuh doa? Enggak. Kurang untung apa kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ingat ketika Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di situ Rasul dikasih tawaran sama Allah, disuruh minta apa aja, yang penting Rasul seneng. Nggak bedanya kayak bapak ngasih tawaran sama istri, pernah nggak? Woi Pak, pernah nggak habis gajian dapat duit terus ngomong, mah ayo mau apa nih habis gajian, ayo kita berangkat ke mall. Pernah nggak ngasih tawaran gitu? Yang penting mama seneng, mama bahagia, mama ridho. Pernah nggak Pak? Enggak, pelit. Gak cukup duitnya. Ini Rasulullah dikasih tawaran, wala saufa yutika rabbuka fatardo. Cuman yang dikasih tawaran untungnya Rasulullah, bukan bapak. Kalau bapak yang dikasih tawaran sama Allah, ayo Pak minta apa aja bakal dikasih, kata Allah. Yang penting bapak senang, bapak ridho, bapak bahagia. Minta apa kira-kira? Mobil, rumah, gak bakal jauh pasti. Gak bakal jauh. Apa Rasul minta kayak begituan? Enggak. Apa yang diminta sama Rasulullah? Ketika dikasih tawaran sama Allah, Nabi cuma minta satu. Ya Rabb idan la arda min ummati yadkhulunan nar. Rasul cuma minta satu, enggak ridho satu pun dari umatku masuk ke dalam. Enggak untung gimana jadi umat Rasulullah. Kadang-kadang kitanya aja yang kurang adab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Jam 10. Jadi nggak gampang untuk punya anak yang soleh. Maka ya salah satunya syarat tinggal bergantung kita. Kalau kita ini sebagai anak punya orang tua yang sudah tidak ada, mau nggak ngangkat derajat orang tua? Hayo, jangan pernah putus, selalu istighfar untuk orang tua. Tadi ayatnya sudah dibaca. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Gak cukup Pak hanya setiap sholat doang. Berarti kalau cuma sholat doang ya berarti sehari cuma 5 kali. Sehari cuma 5. Terus gimana ingat Fatihah, baca doa, istighfar buat orang tua. Bahkan kita ingin bersedekah, niatkan pahalanya untuk orang
tua sampai. Berarti kita ingin mengangkat derajat orang tua. Kalau kita sebagai orang tua punya anak kita nggak bagus, nakal, bandel, susah dibilangin, kitanya harus lebih baik supaya kita bisa mengangkat derajat orang tua anak kita nanti yaumul kiamat. Terus doain ini anak, jangan sampai imannya lepas dari dadanya. Itu yang sulit, mempertahankan iman pada diri seseorang, karena ini adalah hak prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Maka kalau kita sudah dikasih iman harusnya bersyukur. Gimana cara mensyukurinya? Kita pupuk itu iman. Saya pernah waktu ngaji dulu dapat nasihat dari guru, iman itu ada yang namanya pemberian, ada yang namanya titipan. Bapak kira-kira milih yang mana? Milih pemberian apa titipan? Tuh. Jadi iman yang saat ini ada pada diri kita masing-masing itu antara dua, bisa pemberian, bisa titipan. Kalau titipan mah sebelum mati diambil lagi sama Allah, berarti kembali kepada Allah bighairi iman, tanpa membawa iman. Naudzubillahi min. Nah ini yang bahaya. Walaupun ketika dia jag-jag sehatnya, ketika dia hidupnya amal solehnya banyak, kalau lepas akhir hayatnya tanpa iman ya tetap min ahlin nar. Maka ada dalam hadis itu dijelaskan, ada orang saking getolnya beribadah sampai-sampai jarak dirinya sama surga tinggal sejengkal. Sejengkal jauh nggak Pak? Sejengkal jauh nggak? Sejengkal berapa senti? Sejengkal berapa senti? Hah? Ya bergantung jengkalan siapa. Saking getolnya ibadah, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah sampai-sampai dirinya dengan surga cuman sejengkal jaraknya. Berarti dekat nggak? Selangkah nyampe nggak? Ternyata Allah punya kehendak lain di akhir hayatnya. Speak. Allah takdirkan dia maksiat sebelum matinya. Ketika maksiat dia mati, ujung-ujungnya tetap neraka. Tapi dibalik, nggak boleh putus asa. Ada orang bejatnya luar biasa. Udah susah kalau udah ngomong bejat. Pokoknya dibilangnya sampah masyarakat, hidupnya cuma nyusahin orang. Jangan susun, doain. Kita doain, jangan dijauhin. Kalau bisa dirangkul. Mau rangkul gimana? Orangnya juga kayak begitu. Itu kan kata kita. Kita belum mencoba, kita belum berusaha. Pernahkah kita melakukan pendekatan kepada orang-orang yang kita anggap buruk amalnya? Pernah nggak kita melakukan pendekatan? Kadang-kadang kita belum pernah, hanya bisa mencaci, menjauh, menghina dan sebagainya. Ternyata Allah punya kehendak lain. Saking bejatnya itu orang, jaraknya dengan neraka cuman sejengkal. Berarti dekat nggak? Ngelangkah selangkah aja langsung nyeblos kena. Tapi Allah punya kehendak lain. Di akhir hayatnya dia tobat, dengan tobatnya dia meninggal. Maka kalau dipikir-pikir, enakan dia dibandingkan kita yang banyak amalnya belum tentu. Ini namanya kehendak Allah, ketentuan Allah, nggak bisa diintervensi. Artinya ujian. Makanya di dalam ayat tadi jelas, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa ujungnya? Ahman ahsanu amal. Ayyukum ahsanu amala. Yang Allah pengen ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aksaru amala. Yang Allah pengen siapa yang paling terbaik amalnya, bukan yang banyak. Kalau hitungannya yang banyak jelas rugi kita. Dari bayi iman ujung-ujungnya lah dia dari bayi bandel mulu sampai tua. Ujung-ujungnya protes gak Pak kira-kira? Ini hak prerogatif Allah. Maka kata Allah ayyukum ahsanu amala. Yang paling terbaik berarti kualitas bukan kuantitas. Kualitas bukan kuantitas. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menjaga iman yang Allah berikan, karena memang kemuliaan tadi itu semuanya syaratnya iman.
Maka ingat saya hadis Nabi, suatu saat Siti Khadijah, tahu kan Siti Khadijah Pak ya? Siapa? RW 8. Saya nanya serius, kenal Pak Siti Khadijah? Kenal nggak Siti Khadijah? Oh kenal. Siapa? Istri Rasul. Ini Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah telah menikah sebelumnya dengan laki-laki di zaman jahiliyah. Terus Siti Khadijah punya anak 2. Setelah menikah dengan Rasul, iseng-iseng Siti Khadijah nanya, ya Rasul, kira-kira anak saya yang dulu 2 orang itu gimana nasibnya nanti di akhirat? Pernah nggak Pak ditanya begitu sama istri? Gimana anak kita yang udah ini surga apa neraka? Pernah nggak Bu? Pak? Ini Siti Khadijah nanya, ya Rasul, anak saya yang dari suami pertama dulu itu nanti di akhirat surga apa neraka? Apa jawabannya? Kata Rasul, neraka. Yang ngomong siapa? Kira-kira bohong nggak? Itu Siti Khadijah langsung berubah mukanya. Neraka. Bahkan kata Rasul, la ra'aiti makanahuma la abghadihima. Kalau kamu melihat dengan mata kepalamu diperlihatkan sama Allah bagaimana kedudukan kedua anakmu, pasti kamu akan marah. Artinya ini anak gak benar. Kenapa? Dia emang musyrik. Sampai akhir hayatnya dalam keadaan musyrik. Terus Siti Khadijah nanya lagi, kan Siti Khadijah dengan Rasul punya anak gak? Siti Khadijah dengan Rasul punya anak gak? Berapa? Nggak tahu. Ini gimana? Siti Khadijah dengan Rasulullah punya anak kan nikah? Semua anak Rasulullah itu rata-rata dari Siti Khadijah, cuman satu yang bukan, Mariatul Qibtiyah, yaitu Sayyidina Ibrahim. Yang lain dari Siti Khadijah. Berarti berapa? Jadi berapa dari Siti Khadijah? Ini gimana Ustaz Tommy? Berapa? 6. Berarti dengan dari Mariatul Qibtiyah Ibrahim jadi berapa? 7. Apa? Coba sebut. Qasim, Abdullah, Ibrahim, ini laki semua, jagoan. Tuh, meninggal usianya di bawah 2 tahun semua, ada yang 2 bulan, itu ikhtilaf ulama. Yang perempuan, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Berarti ada berapa anak Rasulullah dari Siti Khadijah? Ada berapa? 6. Itu juga ditanyain sama Siti Khadijah. Terus ya Rasul, gimana anak saya yang darikan kau? Pakai apa? Waladi minka. Kata Siti Khadijah. Terus bagaimana untuk anak-anak saya yang lahir ayahnya adalah engkau? Berarti yang 6 orang. Apa jawab Rasulullah? Kulluhum bil jannah. Semuanya di surga. Al-Karim Ibnul Karim. Maka kata Rasulullah, innal mu'minina wa auladahum bil jannah wa innal musyrikina wa auladahum finnar. Berarti hubungannya apa? Iman. Kalau imannya putus walaupun nasabnya, ya nggak ngejamin, nggak ada jaminan. Tinggal kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita punya iman kuat sebagaimana keimanan orang tua kita dulu. Tapi kalau di Betawi saya yakin kalau orang Betawi imannya kuat, diajak debat daripada kalah mendingin bawa golok. Saking kuatnya. Kadang-kadang iman taklid penting juga Pak. Iman taklid penting juga. Iman taklid kan begitu. Tuhan ada, Allah ada. Di mana? Pokoknya kata orang tua dulu ada, ya udah ada. Ditanya dalil, daripada ditanya dalil mendingan berantem bawa golok. Saking yakinnya Allah itu ada. Ditanya dalil dia nggak tahu. Kadang-kadang iman taklid lebih kuat daripada iman ilmu. Saking pintarnya diotak-atik malah jadi kubur. Naudzubillah min. Banyak yang begitu. Ternyata lebih penting iman taklid.
Walaupun ulama ikhtilaf masalah hukumnya tentang iman takdir, itu pembahasannya ilmu tauhid. Jadi kita pertahankan, hayu kita didik anak-anak kita. Jangan sampai setelah tidak adanya kita mereka lemah. Baik lemah ilmu, lemah ekonomi, dan lemah iman. Nah sekarang kita nih berkewajiban didik anak supaya mereka punya ilmu. Prioritaskan ilmu semua ilmu bagus, nggak boleh di kotak-kotakin. Ilmu agama, ilmu dunia, semuanya al ilmu minallah. Ilmu kedokteran bisa mendekatkan kepada Allah, ilmu geografi bisa mendekatkan kepada, bahkan kalau kita mau pakai pikir kita, otak kita akan lebih cepat tembus marifat kepada Allah dengan sebab belajar ilmu geografi dibandingkan kita belajar ilmu fikih setiap hari. Kalau dipakai, maka tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir 1 jam bisa melahirkan makrifat, keyakinan yang tinggi kepada Allah, itu lebih mulia daripada ibadah 70 tahun gak yakin kepada Allah. Banyak gak? 70 tahun ibadah gak yakin. Dikasih ujian, hayu ngeluh, nangis, 70 tahun ibadah, tapi dengan hanya sejam kita tafakur bisa melahirkan makrifat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga. Jadi didik anak, kasih ilmu, fasilitasi pendidikan yang baik, agamanya ya dunianya juga, karena memang Allah itu adil. Kita nggak boleh meninggalkan anak dalam keadaan lemah fisik, stunting, kurang gizi, Pak jangan pelit-pelit amat, ngapa ngasih nafkah sama anak bini. Ada nggak sih yang pelit? Maaf, ini saya bicara di sono. Nggak tahu kalau di sini, kayaknya 11-12 ini. Di sana saya punya tetangga, ini nggak gibah karena saya nggak nyebutin namanya ya, cuman buat contoh doang. Itu ada bapak sama anaknya pelitnya sampai ke ubun-ubun. Nauzubillah min dzalik. Tiap hari makan teri aja. Di sini ada. Ya pantas jadi stunting. Kurang gizi. Pada duit punya, bukan orang miskin, orang mampu. Karena saking pelitnya, punya duit beli tanah, anak nggak diurusin, jajan aja kagak. Ada yang begini Pak, di sini ada? Hah? Ada nggak? Hah? Ya ada aja pasti, gak usah bohong. Tuh, jangan tinggalin anak lemah ilmu, lemah mental, lemah fisik, dan lemah jangan sampai lemah ekonomi. Ya kasih atuh Pak warisan, emang nggak punya? Belangsak amat orang tua nggak punya warisan. Kasih, walaupun cuma 100 meter dia punya tanah buat tempatin. Ini perintah Rasulullah, perintah Allah. Jangan tinggalkan anak lemah segala-galanya, fisiknya, ilmunya, mentalnya, ekonominya. Paling tidak kalau kita nggak bisa memberikan warisan, kasih ilmu biar dia nanti bisa mandiri ketika orang tuanya sudah tidak ada. Syukur-syukur dengan ilmu yang dikasih, ilmu agama yang telah diberikan oleh orang tuanya, bisa memperkuat imannya. Ini yang akan memberikan manfaat luar biasa sampai akhirat, insya Allah. Pak Yongki, karena terlalu jauh nih, saya minta maaf. Yang jelas silaturahminya udah, silatul ahdinya udah. Yang belum satu silaturahmi. Dari tadi saya datang sampai kan belum madang, ini belum madang. Silaturahminya yang belum. Saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya kepada seluruh yang hadir, wabil khusus para asatiz, para kiai. Kalau ada kata-kata saya yang kurang pantas, kurang sopan atau tidak berkenan di hati, tolong jangan disimpan di dalam. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar, insya Allah yang benar hakikatnya dari Allah.
Yang salah itu karena kebodohan dan kecerobohan saya sebagai hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan semuanya bisa memaklumi dan bisa mengambil manfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.